Iya. Gimana? Ini pakai bawang saya. Tulang bawang ya. Kira-kira udah masuk belum mas? Oh, nanti materinya kita bagikan ya. Jadi ciri-ciri suara itu pertama dikumpulkan secara besar. Ini akan kita sekarang ya. Bisa jadi 50 tahun ke depan ciri-ciri itu semakin bergeser. Iya. Benar. Kan dulu kita belum ada tradisi menulis. Iya benar. Sekarang kita sudah belajar Iya. bisa jadi 50 tahun ke depan itu sumbernya bukan hanya tradisi lisan. Iya. Karena kita sudah menulis. Contohnya yang kita tuliskan hari ini bisa jadi 50 tahun ke depan ketika kita Beda sudah lagi belajar, berdasarkan itu. akan menjadi warisan dan juga akan menjadi Iya. cerita rakyat. Begitu ya. Iya. Kaki murid. Iya betul. Ya. Saya sok hafal gitu ya. Nah, yang kedua adalah anonim. Anonim itu artinya penulis saja yang ketahui. Iya tidak Tadi diketahui. kakak dari yang pakai topi mah? Aris. Aris. Nah, kan tadi kan banyak versi itu tentang pulau pisang, tentang Sepahin Tiga gitu ya. Nah, itu salah satu ciri khas cerita rakyat itu memang banyak tulisan dan ketahuan. Terus versinya juga banyak. Jadi yang dari Sumatera Selatan seperti ini ya, dari Lampau Barat seperti ini, Jambi seperti ini, itu sah-sah saja. Kemudian disampaikan secara turun-temurun. Yang paling sering dibaca buku cinta siapa? Atau dongeng? Oh, di kampung-kampung. Nenek kakek. Nenek. Kakek ya. Nenek atau kakek? Iya. Saya juga sampai bertanya ini, kok kenapa dia ulang gitu? Kadang-kadang bukan ibu yang bercerita tapi nenek atau kakek. Itu sebenarnya jadi pertanyaan juga sama saya. Ibunya main Kemudian HP. dia, kenapa? Ibunya main HP. Ih, zaman dulu kan apa? Itu zaman mak HP. Terus saya sudah yang kelima, seperti yang didalam tadi Pak Asori, dia memiliki pesan yang kuat. Nah, ketika saya coba baca naskah teman-teman sebagian, ada yang pesannya belum sampai. Nanti sobat saya akan ulas, tidak semua ya, tapi saya ambil rangkaian aja. Saya sudah sebutkan nama, tapi saya sebutkan ceritanya boleh? Boleh. Oh, sebutkan nama boleh nggak? Gak usah lah. Nggak usah. Malu bu. Sebutkan nama boleh? Gak boleh. Sebut daerah boleh? Boleh. Inisial. Nanti kita coba tulis di ya. Siap. Kenapa? Supaya teman-teman tahu ini letak programnya di mana, letak salahnya di mana. Ya. Lanjut lagi. Oke, kita sudah mulai ke bagian teknik pengumpulan data teman-teman satu membaca dan memilih cerita rakyat. Teman-teman yang perlu diperhatikan yang pertama adalah teman-teman yang banyak membaca. Ketika teman-teman ingin menulis cerita rakyat, maka baca sekitar minimal itu 50 sampai 40 sampai 50. Jadi teman-teman tekniknya yang pertama teman-teman itu cari cerita rakyatnya, baca sekitar 40 sampai 50 buku, catat yang penting-penting. Atau yang kira-kira cerita ini bisa membagi insight nanti ke cerita-cerita yang mau kita tuliskan. Kemudian teman-teman pilih mau pilih data, mitos kah, dongeng kah, apa saja teman-teman bebas memilih. Yang kedua adalah wawancara. Tadi Kak Jarwo pernah tadi bilang sempat wawancara ya Kak Jarwo ya, dengan sumber ya. Wawancara itu penting ya teman-teman, penting sekali supaya nanti di cerita kita tidak ada Ya, atau bolong atau celah yang bisa membuat pembaca bingung. Nanti juga saya akan bacakan contoh karya teman-teman. Ada yang plot ya. Kemudian yang ketiga adalah kunjungan lapangan. Misalnya, apakah perlu dikunjungi semua? Enggak. Perlu nggak? Enggak. Perlu nggak? Sebaiknya Tadi iya. siapa ini ya? Sebaiknya iya. Yang memilih tadi siapa? Itu suara di sini. Tapi kan kita harus perlu bagainya kunjungan tapi tidak harus semua. Karena kita kan ada buku ya, ada literatur, kunjungannya bisa dibaca dengan literatur. Lanjut kan? Saya sampai jam berapa itu sih? Bukan saya ini pemaparannya. Jam? sampai jam 4. Ya, oke.
diambil dari proses perayaan. Dan hal yang mengerikan, jadi ceritanya seperti ini. Ada dua keluarga, ini saya agak susah ya, karena ada naskah yang saya baca kemarin itu, jadi nggak semuanya bisa saya hafal. Dia butuh dua sapi lagi, dia butuh 5 sapi lagi, tapi tetangganya yang sudah motong 30 ekor. Dapatnya tambahnya 3, kurang 2. Aduh, kurang 2 lagi kembali yang harus disembelih. Akhirnya anak orang ini bingung, dia merujuk ke 2 orang pesuruh. 2 orang pesuruh itu bagaimana kalau borging aja yang kita sembelih. Nah, hal-hal seperti ini kalau boleh ceritakan ya, nggak dibolehkan. Fiksi, kira-kira boleh atau tidak? Nggak, sebaiknya tidak usah itu. Iya, kenapa sebaiknya tidak usah? Ya karena dia mengandung ini apa? Unsur kekerasan Iya, di bacaan. Betul. Ya, itu kalau dibilangnya lumayan agak barbar ya. Gitu. Karena dia disembelih. Saran saya seperti ini, bisa saja dibikin misalnya kalau tokohnya saya lupa namanya ya, dia tidak disembelih tapi dia berkelahi. Iya gitu. Dia berkelahi, dia kalah harus ngasih. Dia berdarah, dia luka, dia meninggal, darahnya menjadi salah satu sumber yang membuat semua itu menjadi merah misalnya. Itu boleh. Tapi kalau untuk penulisan dia harus disembelih, dia harus ini manusia ya. Harus hati-hati sekarang. Tapi ceritanya dari awal sampai 34 itu sudah menarik. Bagus. Tinggal itunya aja yang perlu dibahas itu. Nanti mungkin kalau untuk masukan satu naskah bisa japri aja ke saya di nomor HP yang dikasih tahu. Tapi japri aja. Lanjutkan. Nah, karakternya. Tadi itu ada cerita tentang siapa? Si Ali ya, Muhammad Ali, Mat Ali. Mat Ali itu kan teman-teman bisa tuh karakternya dikuatkan lagi. Misalnya kalau misalkan dia ceritanya dia punya keahlian, dia punya kemampuan bertarung yang luar biasa, atau bahkan bisa ditambahkan dia punya nilai keluarga misalnya. Dijelasin. Iya boleh. Karena ini cerita rakyat teman-teman harus paham juga ya. Cerita rakyat itu kan fiksi ya teman-teman. Yeah. Fiksi tapi sebagian besar boleh dibalut oleh faktanya. Kayak cerita sagi atau sejarah itu kan dia campuran antara fakta dan fiksi. Lanjut. Ini yang paling menantang sebenarnya. Bagaimana ketika kita menceritakan ulang. Kalau kita lihat penuh, nanti kata Pak Heri tadi, apa Pak Heri? Nanti bisa apa lagi ya? Padahal itu kan sudah keadaan kita itu udah mati-matian. Pakai turnitin kadang-kadang masih terdeteksi 90%, 70%, padahal kita pikir itu punya kita sendiri. Tapi memang itu salah satu keunikan menulis ulang cerita rakyat. Berapa kepala yang sudah menulis satu cerita dalam pintasnya aja ada satu cerita itu soal 3 orang. Pasti kalau saudara kita cek di alam itu kedeteksi itu, karena dalam besar arahnya ke sama. Iya. Tapi yang bikin karya kita bernilai adalah teman-teman, bagaimana kita menyusun kalimatnya, bagaimana ketika kita menulis, roh kita tuh hadir di situ. Nanti itu kan kelihatan beda. Ketika kita menyontek sama menulis sendiri itu beda. Kalau pembaca yang aktif ya itu sekali baca langsung tahu nih, ini pasti pakai AI, ini pasti pakai aplikasi. Tapi kalau yang nggak suka baca, biasanya catatan tahunya, kalimatnya bagus ya, kalimat itu kayak mendayu-dayu gitu. Tapi ketika dibaca ulang, sebenarnya itu dia ngambil dari AI. Teman-teman, ini kita rencananya bukunya berbentuk antologi. Ya, antologi itu satu buku Banyak cerita penulis dan ditentukan jumlah kalimatnya. ada batasan. Dari Lampung, kakak dari mana kamu? Ya, dari Sumber Putri ya. Nah, Sumber Putri nanti tolong dicek jumlah kakaknya ya, karena sudah ditentukan panitia itu mungkin sekitar kalau 8.000 karakter mungkin ada 800 sampai 1.200 kata. Dikurang lagi ya. Ini kenapa kita tentukan? Karena kita juga memberi peluang untuk teman-teman yang lain agar kalian juga bisa masuk. Kalau kita
kita terlalu banyak nanti teman-teman yang lain dapat bagian. Jadi kita nanti harus ini Berbagi harus konsisten dengan jumlah. kakak. Sekitar itu aja, boleh lebih boleh kurang, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak. Ya. 800 sampai 1.300. Terus nanti mungkin juga nanti akan ada seleksi. Kenapa sih 200 sampai 300. untuk yang Erlangga? Bisa jadi naskah teman-teman yang kami seleksi ada beberapa yang bisa diterbitkan Di Erlangga. buku pitchbook atau sejenisnya. Oh. Jadi nanti kalian teman-teman Satu cerita ya. mungkin Mantap. siapa tahu rezeki Ke Erlangga. bisa di Erlangga dapat royalti itu biasanya besar. Nah, kalau penulis kayak Kak Dita, Kak Putih ini udah sering dapat royalti ini pasti kalau udah dapat royalti dan bisa minat. Royalti itu dapatnya setahun 2 kali. Jadi teman-teman strukturnya juga, teman-teman perhatikan struktur teman-teman ada pembuka, konflik dan penyelesaiannya. Boleh nggak tiba-tiba dimulai oleh konflik pertama kali? Boleh. Boleh. Justru kadang-kadang konflik pertama kali itu yang bikin membaca jadi jatuh cinta. Ya nggak sih? Kalau pertama tiba-tiba langsung, contohnya ya, ketika ini contoh ya, bukan berarti ini nggak bagus ya. Misalnya ya, pada malam yang hening gitu, itu kan dia narasi, tulis, tapi dibandingkan dengan jendela itu pecah tiba-tiba, mana dia benar? Karena sudah menampilkan keinginan kenapa jendela itu bisa pecah dibandingkan dengan tulisan pada malam yang bla-bla. Itu mungkin juga salah satu trik untuk menulis cerita rakyat untuk menarik minat. Karena sasaran pembaca kita ternyata bukan anak-anak. Sasaran baca kita nanti mungkin usia SD sampai SMP atau umum lah ya, tapi dengan tetap memegang koridor atau ketentuan-ketentuannya. Lalu ada klimaks. Klimaksnya itu teman-teman usahakan naskah itu selesai. Sudah ada penyelesaian di situ. Ada juga boleh ngambang. Saya sih kurang yakin ya, karena kenikmatan membaca itu adalah ketika ceritanya selesai. Walaupun selesainya dengan enak gak enak. Biasanya kalau selesai itu jadi tahu begini kok. Ada juga memang yang suka dia ngambang ceritanya ya, dia terbuka. Jadi ya saya sarankan sih yang membayar ininya tertutup aja yang selesai. Saya sarankan seperti itu. Lanjut Kak. Lanjut. Oke, ini pesan-pesan atau pakem ketika menulis cerita rakyat. Jangan mengubah inti. Misalnya inti cerita itu seperti yang termasuk kayak tidak, kalau yang umum itu akan kejadian itu jangan diubah lagi. Cuman yang lainnya boleh, kayak saya kan boleh, tapi bagian itu tidak. Kemudian tentang maling undang. Pesan maling undang itu apa? Harus patuh orang tua gitu. Ya, Pokoknya kayak gitu. orang tua Nggak boleh sombong. berbakti pada orang tua. Tidak boleh sombong. Sisi positif maling undang apa? Gak mungkin dia seorang anak Oh negatif ya. terus. Apa? Sisi baik maling undang Nanti apa? dulu. Bekerja keras. Keras. Maling undang itu bekerja keras, dia merantau. Oh iya. Orang Minang itu kalau laki-laki kalau nggak merantau bukan orang Minang. Iya. Dia merantau, dia kerja keras ya, kemudian ya. Jadi dia bekerja keras. Tapi saya pernah nulis tentang maling undang nih, retelling ya. Saya pernah menulis tentang maling undang, tapi maling undang saya tulis itu di era kekinian. Jadi ceritanya itu maling undang itu dia apa ya? Dia karena kondisi ekonominya seperti itu dia merantau lah ya. Merantau sudah mau izin menikmatnya, ternyata pas merantau itu udah mau pergi dia ternyata HP-nya ketinggalan.
fiksi. hukuman dari Tuhan. Jadi ibunya namanya bersih ya. Ibunya nggak menutup tapi itu adalah hukuman dari Tuhan. Itu boleh sebenarnya. Boleh. Kita jaga nama baik ibunya ya. Bukan baik sih ibu suka selalu baik, tapi kita menjaga mengedukasi membaca Bahwa tidak ada ibu yang karena salah apapun ibu juga bisa sama anak itu gimana gitu ya. Kan kayak melo banget gitu jadi ibu mau nangis. Lanjut kan, jangan plagiat. Saya kalau baca karya plagiat itu kayaknya saling saya langsung keluar karena saya kecewa. Kalau teman-teman sampai punya karya plagiat itu kami kecewa. Karena kenapa? Teman-teman sudah dikasih kemampuan lebih, tapi teman-teman malah plagiat kan saya di situ orang. Jadi jangan plagiat ya. Lalu ada namanya jangan anakronisme. Anakronisme itu tidak sesuai. Contohnya misalnya ketika menceritakan payung zaman dulu, tapi dia menggunakan ponsel misalnya. Kemudian saya tadi menemukan juga sebentar saya cari lagi. Ada juga kita yang mengandung anakronisme itu tadi. Nah ya. Karya ini nggak usah saya sebut ya. Yang dari cing Jangan turunan. Serasa saking banyak ini saya. Banyak sekali naskah teman-teman yang sudah saya nilai ada 30 lebih. Kita ambil contoh yang lain aja misalnya. Kita ambil contoh tadi yang untuk sebut putri sudah ya. Nah misalnya gini, ini bukan anakronisme tentang yang kesunyian terakhir di Gunung Merah. Itu kan dia menceritakan bukan dialog dia dengan neneknya tentang Citaraya ya. Itu nanti teman-teman saya sarankan proporsional antara Citaraya dengan proses berceritanya. Jadi ketika saya dengan Kak Nur misalnya, saya sama Kak Nur lagi Citaraya ini. Terus cerita tulisan itu lebih banyak menceritakan bagaimana saya dengan Google bercerita, berinteraksi gitu ya. Nanti boleh diubah sedikit bagaimana fokusnya di cerita rakyat. Karena cerita ini memang menarik. Cerita ini memang menarik. Yang kesunyian terakhir di Gunung Merah ini Lampung mana ya? Lampung Timur ya? Ini siapa ini? Gimana ya? Gak apa-apa, itu menunjukkan kita punya keinginan besar untuk belajar. Kemudian ada lagi tadi tentang tari Situ Pemunten. Situ Pemunten itu teman-teman nanti yang punya naskah ini tolong diubah karena ini bukan saya tapi ini esai. Ya, naskah yang berbentuk esai, berbentuk memoir dan berbentuk cerpen, seperti maksudnya cerita kekinian itu saya sarankan diganti. Gak bisa ini tapi harus diganti karena memang kita stressingnya dari cerita rakyat. Lanjut Kak. Ada bawah tulis? Bawah tulis? Oke. Ini jelas nggak tulisannya? jelas. Ya? Jelas. Jadi jelas tulisannya nggak? Warnanya aja, warnanya itu. Warnanya dirubah. Apa? Enggak kelihatan. Kelihatan sih. Ganti pink. Saya minta sertifikat ya. Ya. Waktu di kameranya bagus banget. Ini Kak Ahmad ya. Kak Ahmad dari kamu kan.
Iya. Iya, Keren sekali loh Bu Fitrin. Bu Fit bisa hafal. Bisa Pak? Nah, saya minta teman-teman menuliskan yang sesuai bagian ini. Saya jangan sampai setengah tiga. Kayaknya kalau saya bikin sesi pertanyaan, yang pertanyaan langsung angkat tangan aja deh. Ya, ya, Setuju nggak? setuju. Daripada nanti saya udah masih materi terus buka sesi. Ya, Ya Bu Siti boleh nggak kayak gitu Bu Siti? betul betul. Boleh Bu. Jadi misalnya langsung tanya aja. Diganti warna Putih, putih tulisannya. Nggak ini juga ya Bu ya kalau dari jauh ya. Backgroundnya ya. Hah? Saya dari Pak Enggak. Ansudidosa saya baru tahu bahwa sebutan angka 5 itu sama di semua. Limau. Iya, baru nemu. Iya, saya baru tahu ternyata. Bisa kan? Kalau gini jelas, nanti di zoom. Nah, Itu tokoh. saya ingin teman-teman menuliskan ini dari naskah yang teman-teman tulis. Ini untuk memudahkan ketika teman-teman merevisi. Tapi sebetulnya contohnya kita sebentar. Contohnya dulu saja. Nah, saya ambil contoh penjaga Waikamdas ya. Jangan tutup tangan pula yang punya naskah ini ya. Dan kadang-kadang nggak boleh tunjuk, kadang-kadang tunjuk-tunjuk ya. Enggak tahu. Jadi misalnya ini penjaga Waikamdas judulnya. Tampilannya itu nanti dia sudah sesuai dengan bahwa bukunya akan diberi antologi, ada 6 halaman, satu ilustrasi cover jika memungkinkan dari perpustakaan nanti ya. Kemudian ada amanatnya jaga alam, bersikap berani. Latarnya boleh zaman dahulu, karena bukan yang sekarang, mereka sekarang juga dari dulu. Lokasinya di balik Kampus Kampung Timun. Alurnya memudahkan, terus ingin menemukan hutan, memburu gajah, diusir gajah, gajah perak dan datuk berlebur di alam. Hal seperti itu ya. Tokohnya Datuk Kambas, gajah perak memburu. Tema dan jenisnya, temanya keberanian, kerjasama, dan lingkungan. Jenisnya apa ini ya? Jenis dongeng kali ya. Hal seperti itu. 5 menit cukup? Cukup. 5 menit cukup. Kembali ke kita sebelumnya. Ya, saya minta teman-teman menuliskan ini. 5 menit dari sekarang. Ini cerita masing-masing ya Bu ya? Iya, cerita masing-masing. Oh, kami udah buat ini. Masih ingat kan ceritanya? Iya. Kalau lupa aja. Aduh. Ayo, nggak bawa kertas yang gede ya yuk. Buku gede ya yuk. Ayo bawa buku gede nggak sih? Oh, gini aja. Ayo, ini 5 menit. Ini yang seragam kita dari mana kakak? Mas Suci. Mas Suci pasti berapa jam? Oh, terus balik kita dari mana? Masya Allah. Jam itu kan udah lalu ya? Nih. Ya. Maksudnya kerangka cerita yang dari cerita kita itu kan. Kenapa? Kerangka
kerangka cerita yang dari cerita kita itu. Iya. Tulis aja kayak gitu biar dibikin iya. bagan biar Iya. lebih matang. Nanti saya mantaunya gampang. Kemarin udah dibuat tapi memang yang diupload cuma ceritanya aja. Iya. Ini memudahkan teman-teman nanti ketika revisi ya. Tokoh. Nanti teman-teman yang mau naskahnya direvisi secara sendiri-sendiri bisa hubungi saya ya. Siap. Karena beberapa sudah saya tulis. Revisi itu kan nggak mungkin dibacain di sini semua. Buaya perompak siapa? Tulang bawang. Yang jiwa besar silakan tunjukkannya. Kak gaduram buay kena bini sayang makam rin ya yuk. Ada kertas paper juga. Terus kalau nulis saya tidak perlu banyak subjudul. Jadi nggak usah tiap adegan subjudul, tiap adegan subjudul langsung. Nah itu tadi itu banyak subjudul ya. Yang sudah boleh kasih ke saya. Kak ini berapa? Kak dia Lampung Barat. Ya Kak Elia. Lampung Barat Kak. Oh, peserta bukan sampai kopi break. Ini dia. Terima kasih ya Kak. Jadi teman-teman silakan Anda minum kopi di situ. Baik lagi ke sini. Boleh ngomong-ngomong. Silakan tadi.
Biasanya di bawah ada yang S.ID garis miring Citara Bung 2 itu kita bikin ini kok datanya masanya link hidupnya loh link hidupnya yang udah angkat tangan. Udah saya tapi lagi nulis ulang. Bacain dari sini aja dulu. Ya iya, cuman katanya disuruh tulis. Mau ibu pulang? Mau
Kelihatan logonya. Iya. Jadi ada yang tadi saya sampaikan, kalau antara dia sama kakeknya bercerita, terus kakeknya meninggal sama neneknya, gitu ya, itu komposisinya proporsional. Kalau kita lihat ada satu contoh tulisan Dalam mana Dalam? Keluar ya. Punya Dalam tuh hampir sama seperti itu, dia bercerita dia dengan kakeknya, tapi fokusnya ke cerita rakyatnya. Boleh aja misalnya ceritanya saya sedang menikah sama kakek bla tapi fokusnya di cerita rakyatnya. Ada sudah selesai nih? Udah. Kenapa? Yang itu pegang aja. Udah. Kalau nggak nulis tapi di ponsel boleh kirim ke saya nanti saya baca. Tahu kan nomornya? Udah, Bu. Saya dulu tekan kalau soal jam ini. Oke, masukkan yang lain ya. Ini udah. Nah, lain juga materi kita masih. Dia lanjut. Tadi ya tadi. Nah, ini dulu. Nih. Udah. Judulnya yang Mina Indah itu. Yang mana? Tokoh Mina Indah itu. Oh, Koreksiannya. beranian dan Oh iya. Konfliknya ada konflik. Ada di belakang. Usahakan teman-teman biar naskah teman-teman itu punya roh atau bernyala. Ini Konfliknya ya. belakang ini. Nah, kenapa berputar-putar begini ceritanya ya? maaf ya nih. Ya, ini kalau konfliknya itu saya bacakan contohnya ya. Hutan dan sungai yang akan dibuat anak angker dihuni oleh makhluk baik. Setelah kita memang seperti itu. Kita lihat kita memang biasanya keajaiban. Ya, sungainya ada koinnya. Magicnya. Ya, ada magicnya. Kelihatan. Ada yang bilang kira-kira ini punya yang kuat nggak? Kami tak. Nggak menyebutkannya ini Si. yang punya kuat ada kekerasan. Endingnya apa endingnya? Endingnya kan kalau biasanya pokoknya si Mina Indah ini berhasil mengalahkan yang buaya putihnya itu, tetapi dia memilih jalan damai, nggak dibasmi. Itu yang saya ambil pilihnya. Biasanya kan dibasmi langsung hilang ya. Kalau ini kayak saya jalan damai, nanti si buayanya kamu pergi dari sini, nggak ngeganggu, iya. boleh aktivitas, Oke. tapi nggak diganggu gitu. Iya. Kamu jangan ganggu. Tapi cuman memang kemarin ada PR dari editor yang di kabupaten, katanya bisa nggak kalau sana ditambah dengan buayanya ada geraman kayak marah. Ya udah, saya pergi, tapi kalau sampai ada warga yang mengganggu, ya saya Iya. jadi korban karena sering terjadi korban. Boleh nggak kayak gitu? Saya jadikan korban. Maksudnya gini, kan ada warga-warga itu yang dia buang sampah sembarangan, akhirnya dia dimakan. Bilang saja akan dapat hukuman. Oh gitu ya, berarti gitu ya nih. Nah, ada kucing sekali. Oke, baik. Jadi teman-teman, walaupun kita lihat cerita rakyat kita itu memang kaya akan kekerasan. Iya, nah itu. Tanda kutip ya, nilai-nilai magic dan kekerasan, peperangan itu adalah ke apa ya? Cepatnya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah. Baiklah, pertanyaan kedua, silakan. Apa yang sudah yang Bapak baju biru? Terima kasih. Terima kasih teman-teman jawab pertanyaannya. Ya, tadi mengenai penjurian ya Pak Rizzo. Saya kenal Pak Rizzo ini kemarin sama-sama di JLS ya Pak Rizzo ya. Sama ada Pak Rizzo juga menulis bersama literasi ya Pak Rizzo. Ya, dalam satu penjurian, kenapa jurinya 3 atau ganjil? Salah
Jadi juri-juri ini tidak lagi dibebani oleh persyaratan-persyaratan teknis. Tapi sayangnya kan tidak semua instansi seperti itu ya. Ada yang instansi, ayo juri silakan aja dimana. Saya pikir penting juga Pak Riswo untuk memilih secara juri, tapi yang pasti tetap berpendirian kalau sudah menulis secara standar sebuah lomba, ikutin aja itu. Mengenai alur itu memang variatif ya. Tapi kalau dengan syarat jurinya memang orang-orang yang berkompeten. Kalau bukan misalnya gini, seorang yang biasa menulis cerpen misalnya, dia diminta menjadi juri lomba mewarnai, cocok nggak? Mungkin dia ada kelebihan di situ, tapi kira-kira menurut teman-teman adakah orang lain yang punya kemampuan yang berbeda dari itu? Ambil yang lebih punya kemampuan. Jangan karena pertemanan dan kadang-kadang kita suka begitu ya sebenarnya. Kamu aja deh jurinya. Yang pasti dari pertama kali tentukan jurinya berkompeten. Itu aja sih. Kalau jurinya berkompeten, hasilnya apapun juga itu akan diterima oleh peserta. Begitu ya Pak Riswo ya. Oke. Kemudian tadi ada lagi pertanyaannya apa? Boleh mengubah judul ya Pak Nis ya? Judulnya apa Pak? Oh enggak. Judul cerita rakyat ini gini teman-teman. Batasan cerita itu kan ada cerita fiksi ya. Tapi sebaiknya nama tokoh tetap ada. Kenapa? Itu memudahkan kalian. Seperti kayak kisah Mas Ali ketika dia ngapain, petualangan Mas Ali, pokoknya yang pasti usahakan nama tokohnya tetap ada di judul. Kalau saya katakan namanya tokohnya boleh nggak ada? Boleh, tapi itu akan membuat pembaca menekan-nekan. Ini isinya tentang apa ya? Ini cerita tentang siapa ya? Itu akan menunjukkan pembaca. Tapi mengenai judulnya bebas, isinya juga bebas. Kita fiksi itu kan berimajinasi ya, kalau ada ya teman-teman ya. Jangan sampai imajinasi kita ditekan atau diikat oleh peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak perlu. Yang sebenarnya itu bisa kita terabas asal tidak menyakitkan. Nilai-nilainya yang pasti dikeluarkan. Kalau yang di cerita yang lainnya ada tuh pertarungan si A sama si B. Cerita itu boleh nggak? Boleh kita bikin dia bertarung, boleh kita bikin dia bukan wajahnya boleh. Tapi faktanya tetap di situ. Ceritanya tidak ada mana-mana. Gitu ya Pak Nis ya. Jadi boleh, tapi usahakan judulnya nama tokoh ada di sana. Dan jangan panjang-panjang ya teman-teman. Menulis judul teman-teman jangan panjang-panjang kayak sinetron Indosiar. Sinetron Indosiar itu ini bukan ketika suami sahabat karibku mendekati kakakku di sana. Jangan kita bikin yang sederhana saja. Kayaknya saya harus membuatkan suara lebih besar supaya suara saya terdengar. Kalau saya dengar suara teman-teman yang lagi ngobrol gitu. Pertanyaan terakhir yang ketiga dari Kak Eko ya, tentang curug bangsa. Kak Eko, kalau Kak Eko nanti turun di bawah, ada di dekat kafe, itu ada rak buku, ada tentang curug bangsa itu dibuat oleh Kak Iza Anissa. Kak Iza Anissa itu pemenang Balai Bahasa tahun berapa Kak dia? Saya juri itu 2028 kalau saya. 2028 25. Alhamdulillah berarti ada iman. Berarti nggak 2 tahun lagi. 2018 saya juri menulis cerita rakyat di Balai Bahasa. Salah satu pesertanya Kak Iza Anissa tentang curug bangsa. Jadi kalau kayak pembukaan tadi khusus ya kalau itu ada, itu dia biasanya menarik sekali dibikin buku satu buku, dibikin satu cerita. Itu menarik sekali pinjam ya buku ya. Curug bangsa. Untuk referensi. Curug. Punya siapa? Kak Aiza. Curug bangsa.